Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini untuk kembali melanjutkan kita bacakan, dan jika perlu penjelasan bisa saya jelaskan terkait dengan tanya jawab program sekolah penggerak. Kali ini adalah bagian ke-22. Masih terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau yang di 2022 ini sudah dikenal dengan nama kurikulum prototype. Di bagian 22 ini akan kita coba bahas jawaban-jawaban dari tim yang telah ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, pengawas, kepala sekolah, siswa, orang tua, masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya dan bagaimana jawaban-jawabannya yang ada di website Sekolah Penggerak akan saya bagikan melalui share screen berikut ini. Nah, ini nomor 141. Bagaimana cara guru mengajarkan kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi dan bukan sekedar mengejar atau mengajarkan konten atau isi. Nah, ini jawabannya. Pertama, guru menganalisis kompetensi yang ada di CP atau capaian pembelajaran per fase, lalu menurunkannya pada kompetensi yang akan dicapai siswa di kelas yang diajarnya. Kompetensi ini disusun secara berjenjang dari awal tahun hingga akhir tahun. Guru kemudian menurunkan kompetensi ini dalam indikator capaian kompetensi atau IPK untuk diukur dalam asesmen. Bisa dalam bentuk lembar pengamatan atau bentuk asesmen yang lain. Bisa tes, bisa tes tulis, bisa tes lisan, tentu juga bisa kalau keterampilan ya bisa dalam bentuk produk ya, atau hasil, atau bisa juga performance atau praktek ya. Ini dengan lembar pengamatan itu mungkin untuk praktek secara intensif, transparan, dan personal. Guru juga berkomunikasi dengan siswa dan orang tua selama proses pembelajaran terkait dengan hasil asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya, guru bekerja sama dengan guru BK, wali kelas, ya. Kalau tidak ada guru BK ya dengan wali kelas ya, untuk mengidentifikasi potensi siswa dan strategi untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut. Kemudian nomor 142, jadi sama juga Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 kan Bapak Ibu menjabarkan dari KD kemudian menjadi IPK. Dari IPK nanti baru disusun instrumen, nah istilahnya bukan asesmen, instrumen penilaian. Nah, kalau di kurikulum 2013 ya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini tentunya juga sama juga, cuma tidak dipisah-pisah. Ya. Jadi tidak usah bingung ya. Kemudian nomor 142 pertanyaannya, 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel itu dialokasikan untuk proyek. Namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, apakah implementasi proyek ini
akan permapel atau terintegrasi atau kolaborasi antar mapel. Target utama proyek ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan jangka panjang pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan proyek ini tidak berkaitan langsung dengan konten atau capaian pembelajaran dari mapel yang sedang dipelajari. Dalam implementasinya, guru kelas dan guru mapel, bisa juga dari guru berbagai mapel, itu bisa berkolaborasi dan fokus pada pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila dalam perencanaan dan fasilitasi kegiatan proyek ini. Dalam rangkaian kegiatannya, siswa akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam 7 tema berdasarkan SDG. Berbagai macam keterampilan dan pengetahuan akan dikembangkan untuk pendalaman isu. Nah, penyelesaian masalah, pendalaman isu, penyelesaian masalah, dan tidak dipisah-pisah dalam mata pelajaran. Jadi jelas ya. Maka pelaksanaannya bisa berkolaborasi guru kelas dan guru mapel atau guru berbagai mapel sesuai dengan temanya, sesuai dengan masalahnya. Masih terkait dengan itu, pertanyaan 143, bagaimana bentuk pelaporan hasil proyek? Perkembangan profil pelajar Pancasila akan dilaporkan dalam rapor terpisah dari intrakurikuler. Jadi nanti di samping ada rapor yang ada permapel, ada juga rapor khusus tentang perkembangan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 2 rapor nanti ya. Kalau dulu ada mau dipisahkan rapor karakter sendiri, rapor mapel sendiri ya. Nah, di kurikulum 2013 itu disatukan sikap dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini nanti rapotnya dipisahkan, rapot karakter atau rapot profil pelajar Pancasila sendiri, rapot kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler tersendiri. Di mana dalam raport ini akan tertera sub elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam sebuah tema. Nah, itu. 144, bagaimana jika konten tema yang dipilih pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini belum dipelajari oleh siswa di mata pelajaran yang ia pelajari pada saat itu. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam proyek adalah hal-hal yang kontekstual dan umum. Sehingga meskipun dalam intrakurikuler belum dipelajari, namun peserta didik berkesempatan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut melalui proyek. Dengan demikian, saat didiskusikan dalam intrakurikuler, mereka sudah memiliki pengetahuan awal dan lebih siap untuk mempelajarinya lebih jauh. Jadi tidak terlalu bermasalah Bapak Ibu meskipun materi yang dijadikan proyek profil pelajar Pancasila itu di kelas belum dipelajari, tidak menjadi masalah. Karena harapannya dengan sudah mengerjakan proyek, maka dia akan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran intrakurikulernya. Sampai nomor berapa tadi? Sampai 148 ya. Sekarang 145. Apakah sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jawabannya bisa. Ya. Nah, ini sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 bisa melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, bila sekolah bisa menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar
guru. Nah, jadi bisa, asalkan sekolah bisa menyesuaikan pengelolaan waktu dan kolaborasi antar guru. Kalau tidak bisa ya tunggu saja nanti setelah penerapan kurikulum prototype. Jangan memaksakan. Ya. Tapi yang jelas bukannya tidak bisa, tetap bisa. Dengan catatan ini tadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan perangkat ajar? Jadi nanti di kurikulum 2013 itu ada banyak istilahnya. Misalnya perangkat ajar, modul ajar. Modul ajar itu kalau di kurikulum sebelum ini ya namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Itu ya. Nah, jadi istilahnya baru ya. Ini perangkat ajar, kalau istilah kita dulu ya sebelum ini ya perangkat pembelajaran, sekarang dinamakan perangkat ajar. Silahkan nanti guru bahasa Indonesia itu yang mana yang benar ya. Nah, tapi karena sudah menjadi keputusan ya kita laksanakan. Ya. Perkara orang tidak setuju ya silakan saja. Kalau Bapak Ibu selaku ASN ya, kalau sudah setuju di hati saja. Tapi harus melaksanakan, tidak melaksanakan itu salah. Ya. Perangkat ajar terdiri dari buku teks dan modul ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum prototype. Melalui perangkat ajar diharapkan guru dapat menyelenggarakan proses belajar yang bermakna sesuai dengan prinsip bahwa siswa perlu belajar sesuai dengan tahapan dan kebutuhannya. Bagaimana cara mengakses perangkat ajar? Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Media cetak, buku teks akan disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi melalui peraturan yang berlaku. Sedangkan daring, modul ajar, perangkat ajar ya, dapat diakses dan digunakan pada platform perangkat ajar mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk. Nah, ini modul ajar tadi ya. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar adalah perangkat bantu mengajar yang memuat hal-hal yang diperlukan dan langkah pengajaran secara detail dalam satu unit atau satu topik tertentu yang bisa diselenggarakan dalam satu atau beberapa jam pelajaran. Ya, yang sama dengan RPP ya. Mungkin ada yang tanya, tapi Pak di Permendikbudnya kan masih istilahnya RPP, bukan modul ajar. Ya. Ya saya kira itu tidak terlalu masalah, bisa jadi nanti permennya akan disesuaikan. Ya. Yang penting laksanakan kalau sudah waktunya harus melaksanakan. Bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas? Guru yang membutuhkan bantuan mengajar sebuah materi dapat mengakses perangkat ajar tersebut dan melihat kebutuhan konteks pengajaran. Utamanya, guru harus berefleksi dengan kebutuhan dan pengaplikasiannya di kelas. Nah, ini sampai 148 ya. Paling sudah kelewat ini 149 ya. Tidak apa-apa, nanti kita ulangi di bagian 23 itu sampai nomor mulai dari 149. Ini hanya sampai 148 ya. Oke. Oke, untuk sementara itu bagian 22. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan bagian 23 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini jelas dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.